Selamat datang kembali di Cloud Dev Fest Bandung 2025. Wah gimana, tadi udah energik banget ya kayaknya ya. Iya nih, kayaknya teman-teman juga udah fresh banget ya tadi setelah Betul. penampilan dance dari Maranatha University Betul Modern sekali. Dance. Oh, jadi pingin ikutan tadi saya, tapi harusnya ikutan aja sih. sadar usia takutnya encok sih. Aduh. Nah, Oke. oke. Semoga Gimana, tadi makan siangnya itu dan waktu istirahatnya juga udah cukup ya untuk recharge ya. Betul sekali. Udah pada makan siang semuanya? Udah, Udah, malu-malu. oke. Berarti makan siangnya juga malu-malu sembunyi. Iya. Gak terang-terangan. Nah bagi teman-teman yang mungkin masih berada di luar, kami kembali memanggil teman-teman untuk kembali masuk ke Selah Hall. Boleh banget untuk menempati tempat duduk yang masih tersedia di sini. Karena sebentar lagi kita akan mulai kembali ke sesi berikutnya dengan pemateri yang gak kalah menarik. Nah kalau saya lihat ini di sayap sebelah kanan ya, itu masih agak kosong nih. Iya betul banget teman-teman yang ada di sayap sebelah kiri sebelah kiri ya. Ya. Kemudian yang baru masuk juga boleh banget nih untuk menempati area sebelah kanan teman-teman. Betul, area kanan Selah Hall karena ini masih agak kosong nih. Oke, nah kayaknya kita mungkin sapa-sapa lagi aja dulu kali ya. Boleh, boleh. Iya sambil nunggu masuk nih. Oke, aku pingin nyapa ke Akang yang di sini nih. Boleh Kang, Boleh perkenalan nggak? nama. Siapa, dari mana, dan tadi udah makan siang belum? Perkenalkan nama saya Rifki Saputra, saya dari Cibiru. Oke, udah makan siang Kang? Udah, Udah makan apa tadi? dimsum. Dimsum, oke. Gak usah baper ya Kang ya ditanya Cantika ya. Oke. Berikutnya dari Oke boleh, Cacan mau nanya siapa? sini kali ya. Aku pengen nyapa teteh-teteh yang di sini deh. Halo teteh. Oke. Boleh perkenalan ya sama asal daerahnya juga. Perkenalkan nama saya Marsyanisa, biasa dipanggil Caca. Terus asal Bantaeng, kota di Sulawesi Selatan. Sekarang domisili di Bandung. Terus kerjanya sekarang di Telkom Indonesia sebagai test engineer. Oke, keren banget nih Kang. Ternyata hari Dari ini juga, Bantaeng, betul. iya. Katanya sih tech itu mayoritas tuh laki-laki Kang. Iya, tapi ternyata banyak juga kok yang perempuan ya. Betul sekali, gak Nah. kalah banyak sih untuk teman-teman peserta dari perempuan juga. Betul sekali. Nah Chan, untuk membuka sesi siang pada hari ini, kita akan mulai dengan topik yang sangat relevan dengan perkembangan AI. Lagi ramai banget nih. Betul banget. Nah, Tapi sebelum itu akan ada video terlebih dahulu yang akan kita Oke. tonton bersama ya. kita akan tonton bersama video dari Mas Azhar ya Iya teman-teman. betul, mari kita saksikan bersama terlebih dahulu. Aku selalu bertanya-tanya tentang alasan mengapa leluhurku membangun monumen besar ini.
Oke, tepuk tangan yang meriah. Wah, keren banget Keren ya. banget videonya ya dari Betul. Mas Azhar ini. Ya. By the nah, way Mas Azhar ini bakal bawain topik apa nih Kang? Nah, di sesi keempat ini akan dibawakan oleh Kang Azhar Fuad. Beliau adalah founder dan juga CEO dari Kuraweda dengan tema The Responsible Lens Crafting Video with Ethical AI. Betul sekali. Nah tentunya topik hari ini juga penting Ya. ya Kang. Karena ketika teknologi AI semakin mudah diakses, kita juga tentunya harus memperhatikan etika serta tanggung jawab dalam penggunaan video yang menjadi dasar utama tersebut. Betul Oleh karena itu sekali. kita akan langsung sambut saja dengan meriah Kang Azhar. Cek, wah sudah nyala. Ini biasanya jam-jam kritis, ini kenyang, habis kena air wudhu, ngantuk gitu ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kita kenalan sedikit ya. Cuman biasanya sebelum kenalan itu saya ada sedikit ice breaking lah ya. Ini kemana nih? Ke sana ya? Belum di... Oke, kita ice breaking sedikit. Kok nggak bisa? Kebalik kah? Next. Oh yang bawah ya. Oke. Kita punya waktu 30 menit, kita pelan-pelan aja. Jadi sebelum saya mengenalkan diri, saya mau ice breaking dulu karena ini jam-jam kritis yang luar biasa biasanya. Ada yang tahu ini hewan apa? Singa. Kenapa singa itu punya titel? Tapi nggak ada tulisannya. Titelnya apa? Bukan Raja Singa, tapi Raja Rimba ya. Kenapa kok dikasih nama Raja Rimba ya? Punya bakat apa dia punya Raja Rimba? Kembali nggak bisa diklik. Oke. Raja biasanya kan kalau udah konotasi raja itu selalu ada yang lebih. Apakah singa itu besar, lebih besar? Enggak, gajah lebih besar. Kenapa bukan raja yang dikasih titel raja? Kenapa raja bukan dikasih ke gajah? Apakah dia yang tercepat? Bukan juga, cheetah jauh lebih cepat daripada singa ya. Tapi kenapa bukan cheetah yang dikasih gelar raja? Nah, kenapa bukan yang terbesar dan juga bukan yang tercepat itu tetap dinobatkan sebagai raja? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Enggak? Wah ini baru pertama kali ketemu berarti. Oke, jawabannya adalah di mentalitas raja. Teman-teman, pernah nggak teman-teman melihat ada di National Geographic atau apapun itu dokumenter, ngelihat singa mau nerekam mangsanya itu maju mundur? Atau bahkan mundur? Enggak rasanya. Rasanya dia akan lebih memikirkan gimana caranya bisa menerkam mangsa yang ukurannya berapa kali lipat dari badannya supaya bisa ketangkep. Nah untuk itu di sesi kali ini memang saya ingin fokus kita ngomong, kita ngangkat mentalitas dulu, kita ngangkat mentalitas raja, di mana mentalitas raja itu adalah sesuatu yang lebih percaya kepada proses. Kita percaya bahwa kita akan mendapatkan sesuatu yang baik dari pertemuan ini dan tentunya dapat hikmah yang lebih baik ya. Oke, kita sedikit perkenalkan. Saya Azhar, kebetulan saat ini saya kalah Home Pimpa ditunjuk jadi founder dan CEO-nya Kuraweda. Kuraweda nanti kita akan kenalan sedikit juga, ya kita cukup nyeleneh. Tapi sebelumnya saya juga nggak langsung tiba-tiba bikin startup atau bikin usaha. Saya juga mantan budak korporat cukup lama, 8 tahun saya di budak korporat, terutama di lapangan, di manufaktur. Lalu terjadi kecelakaan sehingga saya berubah jadi entrepreneur. Nah sekarang untuk mengawali ada satu kalimat nih. Asumsikan kita sebagai orang awam. Tadi udah nonton videonya ya, seru ya? Seru itu nanti kita bisa bahas juga. Asumsikan kita sebagai orang awam. Apa yang kita tahu tentang AI saat ini, terutama untuk video? Ada yang, sosial media buka semua lah ya. Buka ya, TikTok, Instagram, Facebook. Pernah muncul konten AI di Reels-nya? Sering ya. Tiba-tiba Stephen Hawking ngelawan Yesus gitu ya, pernah kan ya?
Terus tiba-tiba, Rizky kamu telah menghamili aku ya. Itu yang jeleknya. Ada yang bagusnya? Ada juga ya. Ada yang tiba-tiba ngangkat, kalau misalnya kita hidup di era Majapahit seperti apa. Jadi bahaya nggak AI? It depends ya. Kita sedikit. Someone needs a hit of Ini original gampang sauce. banget diakses. Ini iklan dibantu oleh AI awal-awal banget. Udah tahun 2020 awal lah. Bisa bikin iklan seperti ini dengan AI. Bermanfaat? Kayaknya bermanfaat ya. Cutting cost-nya cukup banyak lah ya. Supercharge your day with the 100% natural fragrance of original sauce. Original sauce. Oke, Nature ini hits. cuman ini aja. Tapi juga ada yang seperti ini. Di mana kamu Rizky? Hah, bener kan? Aku mengandung anakmu Rizky. Tolong tanggung jawabnya Rizky. Nah, ada yang bagus kayak tadi. Dan juga ada yang seperti ini. Engine-nya salah nggak? Enggak juga ya. Toh bisa jadi hal bagus, tapi juga ada hal seperti ini. Which is sebenarnya ini kembali ke hobi aja. Doyannya orang ini nyebut nama Rizky dan hamil gitu kan. Nah pertanyaan kembali, apakah AI berbahaya? AI-nya itu sebagai alat aja, AI-nya gak bersalah kan. The one that responsible is the one, the man behind the gun. Yang mengoperasikan si AI-nya. Nah, jadi yang kita sebutkan ini, tadi kita ngomong bahaya atau enggaknya itu depends dari orang yang mengoperasikan di belakang. Bahkan sampai si Mas Elon juga ngomong, doesn't have to be evil to destroy humanity. Sekarang kita punya akses ke hampir seluruh akses engine AI yang ada di website. Name it lah, semuanya bisa disampel secara gratis, betul ya? Bisa sampel gratis dan kalau kita ada rezeki lebih, kita bahkan bisa keluarin yang pro-nya, yang versi ada duitnya, betul? Tapi balik lagi ternyata kita itu tidak bisa menjamin siapa yang memegang itu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Banyak. Dan banyak juga yang akhirnya ya gak salah juga, kena juga kasus-kasus seperti itu. That's why kita ngomong, kayaknya kita harus mengangkat sebuah konsep yang namanya etika ke dalam orangnya. Bukan ke dalam engine-nya. Engine-nya sebagus apapun polisi, tetap lebih jago malingnya. Betul ya? Nah, itulah yang kita sebutkan namanya AI. Ethical AI. AI yang beretika. Nah, konsep ini tuh kita angkat, kenapa? Keresahan kita juga. Kenapa kok AI tadi banyak banget yang aneh-aneh ya dibuat seperti itu. Yang akhirnya, gimana caranya kita menggunakan engine apapun itu dengan baik supaya bisa menghasilkan output yang baik. Jadi konsep ethical AI itu adalah semuanya input sampai dengan outputnya itu bisa dipertanggungjawabkan dari sudut pandang apapun. Nah makanya film-film yang tadi teman-teman lihat itu ada yang bisa nebak tadi tentang apa? Borobudur. Ada yang bisa nebak nggak orang tadi siapa? Itu adalah raja pertama dari Candi Borobudur namanya Raja Samaratungga. Dengan anaknya Ratu Pramowardhani. Dan tadi Manohara bukan artis, Manohara itu ada benar di reliefnya itu adalah Dewi. Dan juga tadi Sudana yang tadi nyari-nyari Manohara itu yang menggila-gilai si Manohara. Itu semua tertulis di reliefnya Candi Borobudur dan itu semua divalidasi oleh Museum dan Cagar Budaya Balai Konservasi Borobudur yang ada di sana. Tapi kita kembasnya seperti itu, jadi tanda tangan ya. Ya bikin film itu ibarat kita bikin tesis lagi. Suaranya, literasinya, script write-nya, sampai ke output videonya kalau sudah sesuai tanda tangan stempel. Itu adalah ethical AI yang cukup berat. Nah saya cuma mau mengajak kalau kita punya engine-engine apakah harus seperti ini? Enggak juga, tapi be more responsible. Nah dampaknya, ini pertanyaan yang sering muncul. Mas dengan kondisi engine-engine yang ada sekarang berarti kita menghilangkan banyak sekali pekerjaan ya. Depends. Bisa iya, bisa enggak. Memang iya. Ya ada yang mainan AI juga lah ya, film-film dan macam-macam. Memang iya, pekerjaan produksi jadi jauh lebih cepat. Setuju ya Mas Mbak ya? Kita nggak boleh sugar coating lah di sana. Memang lebih cepat. Tapi apa? Dengan adanya konsep bertanggung jawab tadi, etika tadi, posisi
beban kerja bukan lagi di produksi, tapi di mana? Di praproduksi. Sebelum melakukan produksi. Kenapa? Karena tadi kita harus ada FGD dulu, kita harus cari literasinya. Susah. Tadi bikin film Borobudur itu 3 bulan validasinya. Kenapa? Arca warnanya apa Mas Mbak? Ya warna batu betul. Nah itu tadi ada kain-kainnya. Ini saya pakai kayak gini juga gara-gara dikomplain terus sama kementerian kan. Mas kamu ini bawa sejarah budaya kok pakainya jas terus. Ya udah pakai ini. Nah balik lagi. Gimana kita bisa tahu orang-orang itu pakai baju warna hijau, kuning, biru dan macam-macam yang mana acuannya adalah batu, warnanya satu. Nah inilah konsep tadi. Kita harus FGD nih di sini. Di mana mengumpulkan paham-paham atau peak yang keilmuan yang sesuai. Datangkan arkeolog, datangkan sejarawan, datangkan budayawan. Kenapa? Karena kita berbicara tentang sebuah sejarah yang beneran ada. Beda kalau misalnya kita nge-create cerita tentang apa misalnya ya. Gatot Kaca misalnya. Gatot Kaca itu punya banyak versi. Betul ya? Ada cerita dan macam-macam. Tapi once kita ngomong saya ingin menghidupkan Syekh siapa gitu kan. Sultan siapa. Itu kalau kita salah keluarganya kira-kira marah nggak? Wow marah habis. Kita sampai sekarang itu banyak yang nyerang ini raja yang palsu gitu kan. Dan macam-macam. Itu kejadian. Makanya semua flow ini itu menjadi juklaknya Kuraweda untuk melakukan sebuah representasi atau rekonstruksi film sejarah. Nah kita nonton sedikit, tadi kan udah nonton teknologi kita baru rilis minggu lalu. Ini kita nonton. Sejarah budaya itu menarik Mas Mbak. Nyambung, betul ya? Indonesia dulu bukan Indonesia, Indonesia adalah Nusantara. Banyak kerajaan-kerajaan, keraton-keraton. Ada yang bisa nyebutin gak keraton selain keraton Jogja sekarang? Atau tebak-tebakan berapa keraton yang ada di Indonesia sekarang masih aktif? Ada yang berani? Ada tak? Nah ini problem nih. Enggak? Oke kita nonton ya. Kita sudah punya 4 museum di Indonesia. Indonesia di sini ada di dalam Keraton Kasepuhan Cirebon. Satu lagi di The Great Asia Afrika Lembang. Itu teknologi terbaik kita di sana. Lalu ada di Sumatera Selatan, di Sumatera Barat. Ada orang Sumatera, kita agak banyak nanti main di Sumatera. Menariknya yang kita kerjakan di Cirebon, raja pertama Cirebon namanya Sunan Gunung Jati, Wali Songo. Beliau itu ceritanya kemana-mana, bahkan Jakarta dibebaskan dari Portugis itu oleh menantunya beliau namanya Raja Fatahillah. Wah tenang saya bukan orang sejarah, saya orang mesin, kepaksa belajar sejarah. Juga Sunan Gunung Jati punya anak untuk yang membuat pesantren salah satu tertua di Tasikmalaya namanya Syekh Akbar Abdul Fattah. Beliau punya diceritakan sama putra-putra putri-putrinya bahwa beliau pergi ke Mekah mencari wali mursyid. Di Mekah dirampok sama perampok Mekah, balik ke Indonesia perang sama Belanda. Gokil ya, hidupnya berwarna. Ya kan. Ilustrasinya cuma ada ini saja. Tapi ketika jatuh di tangan Kuraweda jadinya seperti ini. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, dia termasuk orang yang diberi petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka dia sekali-kali tidak akan mendapatkan seorang wali yang mursyid. Kalau kita nonton sejarah kayak gini gimana? Seru gak? Nah itu adalah Kuraweda dengan tagline-nya menghidupkan orang mati. Oke, kita ngomong sejarah budaya dikemas dengan cara yang berbeda, tapi tetap akurat sejarahnya. Dimana kita ngomong dari ilustrasi tadi menjadi ini, jadi ngomongnya bukan persentase kemiripan, tapi mirip atau tidak. Kalau mirip tanda tangan, kalau enggak kita revisi. Ini udah di tanda tangan. Bahkan sampai nangis-nangis, saya juga ikut nangis akhirnya karena mereka nangis. Tapi apa semua scene yang di sana itu muncul sebagai sejarah yang diceritakan. Kita juga kerjasama dengan White Foundation waktu itu sama langsung dengan keluarganya. Ini AI, bukan comot, ini AI kita juga. Terus kita tadi di Sumatera Selatan itu tentang manusia purba. Kita ajarin, kasih tahu gimana itu pisau batu dibuat, dipakai sama mereka wafat itu gimana cara nguburnya.
Menarik kan? Nah, belajarnya sekarang kita kemas sejarah seperti ini dengan konsep tadi, si ethical AI tadi. Dan tadi yang teman-teman lihat, itu mega project kita dengan Candi Borobudur. Kita menghidupkan 1630 sekian panel relief yang ada di Borobudur. Sudah ada yang pernah main ke Borobudur dekat-dekat ini? Sayangnya belum ada film kita, baru jadi minggu lalu. Nanti rencana akan diputarkan di pintu masuk gerbang Borobudur nih. Nah, seru ya kalau misalnya ada 1634 panel tadi kita hidupkan masing-masing jadi satu cerita. Seru ya? Ya, tadi yang dilihat itu bukan panel. Yang tadi teman-teman lihat itu adalah origin of Borobudur. Bagaimana Borobudur itu dibangun. Nah, tapi tadi yang kita buat itu tadi bukan AI-nya saja, tapi bagaimana kita menceritakan dan menampilkan AI-nya. AI bisa saja tadi ya diakses di dalam gadget device dari sosmed dan macam-macam. Tapi yang kalau kita buat itu bikin wahana. Itu kalau teman-teman main ke Lembang, itu wahana kita itu seperti berat main ke Harry Potter. Jadi kita punya teknologi ini namanya Cave Automatic Virtual Environment. Jadi ada 3 layar kiri, depan, sama kanan. Model kayak begini, layar nyambung-nyambungnya cuman dia ada sudutnya. Jadi memang teman-teman didesain untuk tidak bisa melihat film semua layar dalam satu waktu. Artinya ketika ada orang jalan dari kiri ke kanan ini, kita juga lihat dari kiri ke kanan. Ada suara ledakan di kiri, kita ngeliat ke kiri. Ada suara ledakan ke kanan, kita lihat di kanan. Dan yang teman-teman lihat, ini teknologi kita 2 tahun yang lalu, sama tadi yang tentang Syekh Akbar Abdul Fattah itu juga 1,5 tahun yang lalu, Borobudur baru minggu lalu. Tapi ini adalah Gubernur Daendeles lagi melawan Sultan Matangaji dari Keraton Kasepuhan Cirebon pada Perang Bantarjati dan Perang Kedondong di Jawa Barat waktu itu. Seru ya kalau kita nontonnya kayak gini ya, enggak pada tahun 1900 bla 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 datanglah Belanda. Bosan ya? Nah kita udah selalu begitu kan belajar sejarah, bosan kalau nonton film gini. Ya insya Allah seru. Kita sudah punya, jadi tadi kita agak nyeleneh, jadi kita bukan AI pada umumnya yang ngomong subscription dan macam-macam gitu kan ya. Tapi kita langsung ngomongnya ada hilirisasi. Jadi ngomongnya adalah kita ngomong tiket, kayak nonton di bioskop. Sebenarnya itu playbook kita. Apakah salah? Enggak salah juga ya, sah-sah saja kan ya. Nah cuman teman-teman nanti bisa cobalah main ke sini yang di mana di Lembang ini udah kayak Harry Potter ya, ini pemanfaatan AI untuk langsung hilir. Jadi setelah nonton film 3 layar tadi, orang yang ada di layar itu muncul lagi di lukisan-lukisan. Kita bisa interaksi sama lukisannya, dapat sesuatu dari lukisan. Setelah itu orang tadi muncul juga di foto booth, kita foto sama mereka. Terus kita ngomong merchandise, makanan, minuman dan macam-macam. That's one way to generate money from AI. Also one way. Nah kita brainstorming aja ya. Nah, tapi konsepnya tadi, kalau kita ke bioskop, teman-teman beli film atau beli tiket? Ayo, teman-teman kalau ke bioskop, beli film atau beli tiket? Beli tiket, ya kan? Ya, uang kita itu bukan dari AI-nya, tapi dari tiketnya. Tapi teman-teman kalau ke bioskop juga pasti maksa pacarnya atau suami istrinya beli apa? Popcorn juga kan? Beli popcorn, beli minum, itu juga uang kita juga. Jadi bisnis model kita cukup aneh, namanya SACE, Software Core Ecosystem. Ekosistem berbasis software. Software apa? Ya juga software juga. Jadi kita ngebuat itu berbasis sana, kita buatkan hilirisasinya, kita kembangkan ekosistem, kita cari duit dari sana sebanyak-banyaknya. Jadi ujung-ujungnya duit, betul. Saya setuju aja di sana. Kita percepat sedikit. Nah, tadi yang saya cerita sedikit ya. Jadi memang yang kita kejar itu adalah how we earn money fast. Karena kita gerak tanpa investment juga. Susah gampang gerak tanpa investment itu. Jadi setiap langkah mau bakar duit, aduh duitnya udah tipis. Jadi caranya adalah ya udah kita cari duitnya gimana cara generate lebih cepat. Dan akhirnya tadi ekosistem ini kita fokusnya adalah dengan cara pengembangan ekosistem. Kita akhirnya tahu nih dari ticketing system siapa yang beli, dari kota mana, negara mana, berapa pengeluarannya. Oh ternyata yang datang ke Keraton Kasepuhan Cirebon banyaknya dari Tangerang. Kita bikin open trip dari Tangerang. Itu real story ya. Kita datangkan dari Tangerang ke direct ke Keraton Kasepuhan dan ternyata open trip tadi waiting list. Waiting list kedua out of the box ternyata dari Jogja. Nah itu yang menyebabkan Keraton Kasepuhan sempat naik tuh revenue-nya 2 kali lipat.
Dan dari total kunjungan ke keraton itu sempat 50%-nya adalah pengunjung Museum AI di dalam Keraton Kasepuhan Cirebon. Seru, main ya ke tempat kita ya. Oke, jadi yang kita fokuskan tadi ya, si semua yang ada komponen-komponen tadi itu sebenarnya adalah penunjang daripada fitur utamanya. Karena fitur utamanya adalah ethical. Dimana tadi kalau sejarah budaya kita wujudkan dalam konsep tidak etis gitu kan, itu kan berbahaya. Kenapa? Yang nyerang kita itu bukan sembarang orang, yang nyerang kita itu yang merasa keluarganya. Yang merasa siapa? Yang merasa tahu ini sejarahnya nggak seperti ini, expert dan macam-macam. Akhirnya apa? Konteks ini, supporting ini, itu semua bisa dilakukan ketika kita sudah mengangkat ethical AI-nya. Nah ini ethical AI-nya. Ini adalah menjadi kekuatan kita sekarang Kuraweda. Kayaknya agak susah sekarang nyari startup atau nyari usaha yang pure fokus ngembangin sejarah budaya. Nah ini yang saya pengen angkat, scalable tourism. Tourism itu akan kalah suatu saat. Kenapa? Kalah sama viral cafe, viral spot. Bandung kalau udah sekali punya cafe yang viral, ngantrinya nggak ngotak, betul? Jakarta sekali ada yang viral, ngantrinya nggak ngotak, betul? Sekarang saya kasih opsi sama teman-teman, saya kasih diskon 50% masuk ke Museum Geologi yang ada di Bandung, sama saya kasih diskon 10% makan di salah satu kafe ternama di Bandung. Anak-anak muda ngambil yang mana? Kafe, jangan bohong. Sudah pasti kafe. Kenapa? Karena merasa value lebih gede. Oleh karena itu sekarang sudah banyak tempat wisata sudah shifting. Di mana shifting apa? Mengandalkan ada teknologinya sekarang ya. Kadang-kadang apa? Ada imersifnya dan macam-macamnya. Terus ada kebudayaan. Sadar nggak sih teman-teman kalau pergi ke suatu tempat itu, udah di Lembang enaknya minum susu Lembang kali ya. Atau kemana lagi dingin-dingin enaknya minum bandrek mungkin ya. Itu dipengaruhi oleh budaya. Yang akhirnya kita kembangkan aja sekalian. Kalau memang scalable tourism itu gastronominya pasti ada makan minumnya yang mempengaruhi. Sejarahnya itu juga mempengaruhi. Datang ke Cirebon sama Jogja pasti beda kan? Suasana dan macam-macam. Lalu tadi ada budaya apa yang muncul di sana. Dan kita tambahkan baru nih tadi teknologinya. Kenapa? Supaya spektrumnya itu berkembang. Yang datang ke tempat tersebut bertambah banyak segmennya. Nah ini yang tadi kita kerjakan. Kita bikin film-film AI-nya dengan konsep ethical AI tadi. Setelah itu kita buat gamifikasinya. Setelah itu kita bikin open trip-nya, baru kita buat inovasinya. Nah inovasinya belum bisa saya ceritakan. Nanti datang dulu ke tempat kita. Nah segitu mungkin terbatas waktu juga. Jadi yang ingin saya tekankan kembali adalah AI itu adalah tools yang bisa diakses sebenarnya sama siapa saja. Tapi yang paling penting adalah man behind the tools atau man behind the gun tadi. Di mana kita sekarang sudah berhadapan dengan moralitas dan juga teknologi ini tipis banget. Semua orang punya akses ke AI, semua orang tidak ada constraint-nya. Di sisi lain kita juga sedang ada di era pinnacle-nya of AI. Jadi pesan saya adalah be responsible when you use this technology. Anything yang kalian pakai engine-nya dan macam-macam, intinya adalah tetap waras. Terima kasih, saya Azhar, CEO dan founder Kuraweda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah inspiratif banget nih Kang Azhar nih. Betul Keren. sekali. Kuraweda. Tadi masih coming soon ya yang Borobudur ya Kang ya? Oke, kapan memang bakal rilisnya? Boleh tahu gak sih? Kayaknya Q1 deh. Q1, Oke, oke. tahun depan ya berarti, Kang. Nanti akan tayang di mana Kang? Apa? Akan tayang di mana tuh? Di depan pintu masuk Candi Borobudur, Kampung Seni Borobudur. Kayaknya nanti ada ruangan imersif sendiri di museumnya. Wih keren, banget. sekali. Ya. Apa kita ke Borobudur ya nanti? Nanti Q1 ya kita ke Borobudur. Oke sebelum itu kita akan persilakan dulu bagi Akang Teteh barangkali ada yang ingin bertanya ke Kang Azhar.
nanti bisa langsung scan ke Slido-nya ya di Berikut. sini ya. Betul Oke. sekali. Ini untuk QR code Slido-nya teman-teman bisa langsung scan. Ya. Jangan lupa menyertakan nama lengkapnya ya teman-teman. Iya, nama asli ya, jangan nama temen di sebelahnya. Nah, Silahkan kalau Oke. misalkan ada yang ingin bertanya. Ya, bisa Boleh. langsung scan QR di Slido-nya ini. Oke. Betul sekali. Kang, kalau project yang tadi ya, yang mimpi besarnya adalah bikin Lotus tadi ya, museumnya gitu. Yang sekarang udah kekerjain yang paling besarnya apa Kang? Pengen tahu dong. Sekarang kita itu sudah punya 4 lotus. 4 lotus? Sudah ada Wah. 4. Jadi di Oke. dalam Keraton Kasepuhan Cirebon, Oke. di The Great Asia Afrika Lembang, terus di, kota apa ya? Oku Oku. di Sumatera Selatan, Oke. sama di 50 koto di Sumatera Barat. Itu Oke. pemerintahan darurat Republik Indonesia, Sumatera Selatan itu manusia purba. Keraton Kasepuhan tentang raja-rajanya pasti, kalau yang di Lembang tentang konferensi Asia Afrika. Oke, gak sabar kayaknya kita harus main deh ke Iya deh. tempat tadi ya. Yang paling dekat di sini dari Lembang Iya, ya. kita ke Lembang dulu Ayo, Le. abis ini ke Lembang kali ya. Iya. Oh, besok-besok kalau enggak, takut kemalaman. Kalau Kang Azhar sendiri selain 4 tempat itu, 4 kota itu, pingin ada di mana lagi sih? Ambisi terbesarnya Borobudur ya. karena Borobudur. Itu Setelah Borobudur barangkali maksudnya? ambisi terbesar kita. Ya. Kita pengen menguasai seluruh museum di Oke, nanti seluruh museum ada Kuraweda ya berarti ya. Yes. Oke, keren sekali. Nah mungkin langsung sambil kita cek aja kali ya Boleh, dari Kang. Slido-nya ya. Barangkali udah ada Kita pertanyaan. juga sudah melihat ada beberapa pertanyaan yang masuk nih. Oke, boleh Langsung Chan. saja kita ke pertanyaan pertama, ini dari Rofif. Apakah saat ini sudah ada standar industri untuk melisensikan konten video AI generate agar bisa digunakan secara komersial dengan aman nih Kang? Oke, menarik pertanyaannya. Ini langsung dijawab atau gimana? Boleh Boleh, langsung. Standar industri untuk lisensi nggak ada. Jadi untuk lisensi itu memang agak tricky. Kenapa tricky? Karena tadi kita nggak bisa menghakikan atau mempatenkan atau menstandarkan engine-nya. Sudah pasti akan ada perubahan terus. Lalu tinggal kontennya kan. Kontennya itu bisa dihakikan. Kontennya. Nah, baik itu berupa brand, judul, dan filmnya itu bisa. Standarnya ini lagi digarap sama Komdigi, seingat saya. Di mana bentuknya adalah bukan ke lisensi kontennya, tapi lebih ke arah untuk data learning-nya. Jadi gak boleh sembarangan tanda kutip ngambil data, terus nyuri data dari, bukan nyuri ya, scraping data dari mana. Itu seingat saya masih dalam pembahasan. Nah memang agak terlambat 10 sampai 30 tahun dibandingkan Perancis sih. Tapi belum ada, jadi tadi yang bisa saya encourage adalah tetap waras menggunakan AI, jangan gunakan untuk aneh-aneh. Ngelihat Azhar nanti pakai, kalau misalnya ngelihat Azhar pakai mobil mewah, oh berarti Azhar moralnya sudah rusak. Bisa jadi dipakai buat generate sesuatu yang aneh-aneh nih. Oke, Iya. tetap harus waras dan berhati-hati ya Yes, tentunya betul. dalam penggunaan Sudah AI banyak yang kena. tersebut. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kedua. Tadi kan kita udah lihat ya videonya, wah ini karakternya yang diceritain berarti dari awal sampai akhir harus sama nih. Nah ini sesuai pertanyaan Dava Nazula Permadi, cara agar wajah AI-nya stabil dengan tidak berubah-ubah itu gimana Kang? Aduh, ini susah juga jawabannya. Pakai engine kita. Jawabannya gitu. Cuman sebenarnya kalau misalnya ada triknya, sebenarnya kalau misalnya mau pakai gimana caranya kita lebih stabil, lebih konsisten mungkin ya, bukan stabil lebih konsisten, itu kalau bisa saya sarankan adalah learningnya itu lebih modular, sedetail mungkin. Kalau memang mukanya doang, bajunya doang, dan macam-macam. Kenapa? Karena di engine yang kita pakai ini memang itu misalnya AI kan kadang-kadang susah ya tahu kita megang remote itu harusnya seperti ini, begini, atau bahkan begini. Gak ada yang tahu kan sebenarnya kalau nggak diajarin, betul kan ya? Nah makanya kita ajarin dulu remote itu kayak gimana, megang gimana, dan macam-macam. Jadi modular, lalu tadi film-film yang teman-teman tonton tadi, itu tuh yang semua yang melekat di sana itu, yang kecuali yang Borobudur ya, karena Borobudur kan batu. Raja-raja dan macam-macam itu baju-bajunya, tombak-tombak, pedang-pedangnya itu kita angkat dari museum, kita pakai, kita foto 360, kita ajarin ke AI sebagai parameter.
Nah, jadi modularnya itu sangat spesifik. Nah, jadi ya parameternya aja diperbanyak. Moga menjawab ya, saya nggak tahu ini siapa. Oke. Moga menjawab. Tadi dari Dava ya. Oke. Oke, learningnya ya berarti ya Siap. yang ditekankan. Oke, Oke. pertanyaan selanjutnya soal tools nih sama model. Baik, berikutnya ini mungkin jadi pertanyaan terakhir kita ya teman-teman dari Rifki. Apa AI model yang digunakan oleh Kuraweda? Apakah Kuraweda mengembangkan dan mentraining AI modelnya sendiri atau memakai AI model yang sudah ada nih Kang Azhar? Ya, lagi-lagi ditanya masalah dapur ya. Ya, oke. Jawabnya yang aman gimana ya? Jawabnya yang aman gini, kalau kita tidak ada keperluan dan keharusan untuk menjaga konsistensi, mungkin kita akan lebih low cost menggunakan perpaduan antara engine kita dan juga engine yang sudah ada, karena lebih murah pasti. Walaupun lebih murah pakai engine kita juga, nah, sedikit iklannya. Nah terus apakah model yang kita pakai? Beberapa model ya, jadi memang kita fine tuning sendiri. Kita risetnya udah lama Mbak, riset kita ini dari 2017 terus 2023 beraniin diri pertama kali untuk bikin prototypingnya, launching di waktu itu di Telkom University, baru di 2025 sampai dengan 2025 ini kita memposisikan diri sebagai yang fokus atau super spesialis kita adalah hyperrealistic. Jadi engine kita, model-model kita itu sudah stacking dari berbagai jenis model dan macam-macam yang terus kita fine tune terus sehingga memperkuat tadi di hyperrealistiknya. Nah, jadi kurang lebih itu kalau training sendiri, ya training sendiri gitu. Jangan nanya ke saya, nanyanya nanti ke engineer-nya aja. Oke. Terima kasih Kang Azhar kalau begitu atas insight-insightnya. Tepuk tangan yang meriah untuk Kang Azhar. Thank you semua. Oke, kayaknya masih Thank banyak you. ini sebenarnya pertanyaannya Iya, ya, banyak. tapi nanti bisa langsung kontak Kang Azhar ya. Boleh. Ya, oke. Baik, terima Oke. kasih Kang Azhar. Turun ya. Thank you Kang Azhar. Nah, di